pemirsa, kita lanjutkan terus renungan firman Tuhan PDKA. Hari ke-89 ini kita belajar tentang Paskah yang pertama. Apa itu Paskah? Kita cuma tahu ada telur Paskah. Tapi firman Tuhan bicara apa tentang Paskah ya? Gimana penjelasannya? Para pemirsa tentunya sama dengan Kila, hanya mau mencari dari sumber kebenaran sejati, yaitu Alkitab, wahyu khusus orang percaya, bukan berdasarkan tradisi atau kebudayaan manusia seperti telur dan lain-lain. Yuk kita lihat penjelasannya. Keluaran pasal 12 ini. Silahkan. Halo anak-anak, senang sekali ya kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan kembali. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami hendak memohon pertolongan Tuhan ketika kami merenungkan firman Tuhan. Bukakan pikiran kami, hati kami, untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Dan Tuhan juga tolong kami untuk kami boleh menghidupi firman Tuhan tersebut, sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, peristiwa pembebasan orang Israel dari perbudakan orang Mesir itu adalah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah umat manusia. Mengapa demikian? Karena kalau orang Israel terus berada di dalam perbudakan orang Mesir, mungkin orang Israel lama-lama mungkin bisa mati. Demikian juga anak-anak dengan manusia berdosa. Kalau manusia berdosa tidak dilepaskan dari perbudakan dosa, manusia berdosa akan menuju kepada kematian kekal dan pasti akan mati. Karena itu Allah yang demikian mengasihi umatnya mau turun tangan untuk melepaskan umatnya. Pada zaman Musa, Allah turun tangan melepaskan orang Israel dari perbudakan orang Mesir. Pada zaman ini Allah juga turun tangan melepaskan manusia berdosa dari perbudakan dosa. Mari kita lihat anak-anak bagaimana peristiwa itu terjadi. Ketika Tuhan akan melepaskan orang Israel dari perbudakan orang Mesir, Tuhan memerintahkan orang Israel untuk menyembeli anak domba Paskah, kemudian memanggangnya dan memakannya dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Mereka harus memakannya di dalam rumah mereka. Ini menunjukkan bahwa hanya orang Israel, orang yang diikat perjanjian dengan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan yang akan diselamatkan. Tapi Tuhan juga membuka kesempatan untuk budak-budak orang Israel juga boleh makan anak domba, roti tidak beragi, dan sayur pahit. Tapi ada syaratnya, yaitu mereka harus disunat terlebih dahulu. Apa makna dari sunat? Makna dari sunat itu adalah simbol perjanjian antara Allah dan manusia. Dengan sunat, manusia menjadi milik kepunyaan Allah. Anak-anak, setelah orang Israel dan budak-budak yang sudah disunat makan
anak domba, roti tidak beragi, dan sayur pahit, kemudian mereka dilepaskan dari perbudakan orang Mesir. Peristiwa ini anak-anak dikenal dengan peristiwa Paskah. Arti kata Paskah yaitu dilewatkan atau dibebaskan atau dibangkitkan dari kematian. Orang Israel di dalam perbudakan orang Mesir seperti orang di dalam kematian. Ketika mereka dibebaskan, mereka seperti mengalami kebangkitan dari kematian. Paskah pada zaman sekarang itu menunjuk kepada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kedua peristiwa ini itu memiliki makna yang sama. Tuhan Yesus merupakan anak domba Paskah yang disembelih. Darahnya sudah dicurahkan. Tuhan Yesus mengalami kematian di atas kayu salib untuk menebus manusia berdosa, untuk membebaskan manusia berdosa dari perbudakan dosa. Anak-anak, kuasa dosa atau kuasa kematian tidak bisa menguasai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa kematian. Kebangkitan Tuhan Yesus inilah yang diperingati sebagai hari Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus inilah yang melepaskan manusia dari perbudakan dosa. Darah Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada manusia. Anak-anak, kalau pada zaman Musa, pada hari Paskah, orang Israel makan anak domba, roti tidak beragi, dan sayur pahit. Kalau pada zaman sekarang, ketika merayakan Paskah, umat Allah tidak lagi makan anak domba, roti tidak beragi, dan sayur pahit, tetapi umat Allah mengadakan perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus itu, umat Allah makan roti yang dipecahkan sebagai simbol dari tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecahkan di atas kayu salib. Umat Allah juga minum anggur yang menjadi simbol dari darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini, umat Allah mengadakan persekutuan dengan Allah. Betapa indahnya bukan anak-anak? Allah kita sudah menyelamatkan kita dari dosa. Allah kita juga mau bersekutu dengan kita, mau berada dekat dengan kita, mau menyertai kita. Maukah anak-anak menjadi anak-anak Allah? Kalau mau, anak-anak harus percaya kepada Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus, maka anak-anak akan menjadi anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami manusia berdosa boleh beroleh keselamatan. Bahkan kami dijadikan anak-anak Allah. Dan kami boleh terus disertai oleh Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami Tuhan
untuk kami juga boleh membalas cinta kasih Tuhan dengan ketaatan kami, dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur Tuhan bukakan lagi buat kita. Paskah itu artinya dilalui dari kematian. Wah, indah sekali arti Paskah. Perayaan Paskah juga disertai perjamuan kudus. Bukan merupakan acara pesta pada umumnya karena jauh melampaui semua itu. Dengan perjamuan kudus, umat percaya mengingatkan kasihnya kepada kita, yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib, di mana tubuhnya dihancurkan, bahkan darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Amazingly, bukan main-main. Terima kasih Tuhan Yesus. Besok boleh lanjutkan baca dari Keluaran 13 ayat 1-16.